bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa banyak orang hidupnya diubahkan, banyak orang mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga bukan lagi menjadi orang yang malas, sehingga dia bekerja, dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Tapi kalau banyak orang hari ini sudah percaya Tuhan, sudah berdoa, tapi miskin, melarat, kekurangan, utangnya banyak, coba dikoreksi. Pasti ada yang salah dalam pengelolaan uang. Mungkin ada salah dalam masalah pekerjaan. Karena Tuhan pasti berkatin selama kita masih bekerja. Karena Tuhan sudah kasih otoritas kepada kita. Alkitab katakan minimal kita dikasih 1 talenta di dalam perumpamaan itu. Pasti Tuhan kasih modal. Bapak Ibu punya 2 tangan, punya 2 kaki. Bahkan ada beberapa orang yang gak punya tangan, gak punya kaki. Dia bisa bekerja dengan bagaimanapun caranya, dia minta hikmat Tuhan. Apalagi kita yang memiliki 2 tangan, 2 kaki, minta hikmat sama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu harus kerjakan? Bapak Ibu mesti belajar tentang Bezalel dan Aholiab. Dia punya keahlian yang ditaruh oleh Tuhan dalam hidupnya, sehingga dengan keahlian itu dia bekerja. Dari pekerjaan itu menghasilkan uang. Sekarang kita akan lihat bahwa Tuhan sampai hari ini pasti akan memberikan modal kepada kita untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kita mengerjakan dan melakukan sesuatu itu, Tuhan pasti akan berkati. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, bahwa Tuhan memberkatin kita tidak langsung ujuk-ujuk dari surga. Tuhan memberkatin kita selalu pakai orang di sekitar kita. Dan selalu pakai orang yang kita nggak pernah duga, kita nggak pernah tentukan. Tuhan berkatin kita juga melalui apa yang kita kerjakan melalui tangan kita, apapun itu namanya. Dari sana Tuhan akan buka jalan, dari sana Tuhan akan berkati, dari sana Tuhan akan cukupin semua kebutuhanmu. Sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang pertama ayat 26, nanti kita akan lompat di ayat yang 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ya, Tuhan suruh kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Tuhan berikan kuasa itu. Take a dominion. Sekarang kita lompat di ayat 8. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Perhatikan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, diulang lagi, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan ciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini, dan akhirnya ciptakan manusia. Tidak hanya berhenti sampai situ, Tuhan berikan kuasa untuk mengelola bumi ini dengan baik. Tapi banyak orang sudah diberikan kuasa, tapi ketika mereka tidak mau bekerja, dia berharap Tuhan turunkan duit sekarung dari surga, dan Tuhan gak pernah lakukan itu sekalipun Tuhan Maha Kuasa. Dan berharap Tuhan kasih uang jatuh atau emas jatuh di kamarnya, dan Tuhan tidak akan pernah lakukan seperti itu. Karena Alkitab katakan, kita diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini dengan baik, menguasainya, mengelolanya dengan baik.
Makanya banyak orang nggak ngerti ini. Dia pikir kalau mau diberkatin, asal saja dia berdoa terus. Kalau engkau berdoa terus, kamu tambah melarat loh. Ada bagian yang harus kau kerjakan. Berdoa ya, cari Tuhan ya, bangun keintiman ya, minta hikmat Tuhan. Itu penting sekali. Tahu apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Tahu apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Saya ini memang lebih banyak waktu saya untuk berdoa, tapi sisi lain saya bekerja keras terus. Saya ini seorang pekerja keras. Istri saya itu seorang pekerja keras. Kami dua-duanya pekerja keras. Kami tidak berharap dari persembahan dari orang. Kami lakukan yang menjadi bagian kami, tanggung jawab kami. Tuhan sisanya akan berkatin kami dengan caranya yang ajaib kok. Dulu kita bangun bisnis, kita kerja nih, kadang pulang malam, berangkat pagi, kadang kita kerja, kadang malam masih kerja. Saya tidak berharap dengan sekedar berdoa, saya lakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Kenapa banyak orang Kristen melarat? Karena dia berharap dari surga Tuhan kirim duit. Tuhan berkatin melalui apa yang dikerjakan tanganmu. Minta hikmat Tuhan. Minta apa yang harus Bapak Ibu kerjakan dan lakukan. Kalau selama ini sudah kerjakan bisnis bagus, sudah bekerja keras, sudah luar biasa, bersyukur. Bapak Ibu, tidak cukup hanya bekerja pakai otot. Kita minta hikmat Tuhan, bekerja dengan hikmat. Itu yang akan mendatangkan berkat luar biasa. Kalau kita melihat orang-orang yang kaya di Indonesia ini, bahkan ada beberapa orang kaya ini nggak percaya Tuhan kok. Kenapa kok mereka diberkatin? Karena dia mau kerja. Dia kerjanya nggak pakai otot. Dia minta hikmat tentunya. Dia bisa melihat peluang. Dia bisa melihat kesempatan. Dia kerjakan bagiannya itu. Dan Tuhan berkatin mereka. Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan mereka. Jadi banyak orang Kristen kadang kurang cerdik, kadang lebih pintar dari orang dunia daripada orang-orang Kristen nih. Terlalu ngawang-ngawang di surga, tapi kehidupan hari-harinya babak belur, karirnya babak belur, bisnisnya rusak, keuangannya babak belur. Kamu bisa kelihatan rohani, tapi kalau kamu kelihatan melarat, miskin, dan menderita, kamu nggak akan jadi berkat loh. Alkitab katakan, bagaimana kita bisa memberkati orang kalau kita kekurangan? Kita tidak bisa memberi kepada orang lain yang kita sendiri tidak punya. Kita harus diberkati baru jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya tentunya kita harus diberkati. Makanya jangan alergi dengan kekayaan. Jangan alergi dengan berkat. Jangan alergi dengan kelimpahan. Orang Kristen harus hidup di dalam kelimpahan. Kalau engkau nggak hidup dalam kelimpahan, engkau nggak akan bisa kasih makan banyak orang. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, saya dengan istri. Hampir setiap, meskipun nggak banyak, tapi menurut beberapa orang memang itu uang receh. Tapi menurut kami itu uang yang gede sekali. Kami belajar benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya sekedar khotbah, tidak sekedar ngajar, kami benar-benar kasih makan, kami benar-benar berkatin. Ya. Kita kalau mau jadi berkat bagi banyak orang, terus kita sendiri miskin mana bisa. Jangan alergi dengan kelimpahan. Jangan alergi dengan kekayaan. Kita harus diberkati karena Tuhan berjanji. Semua langit dan bumi ini diberikan kepada kita untuk kita kuasai, kita kelola dengan baik kok. Supaya kita bisa jadi berkat. Banyak orang miskin dan kekurangan. Terus kamu sendiri kekurangan, bagaimana bisa menolong orang miskin? Kita harus diberkati dan kita harus tahu bagaimana caranya bekerja. Bapak Ibu, minta hikmat dan pengertian. Apa yang Bapak Ibu harus kerjakan? Bapak Ibu apa yang harus lakukan? Sekarang kita akan lihat. Di Amsal 12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Banyak orang malas nggak mau kerja. Itu yang membuat orang miskin. Jangan malas. Jangan hanya mengharapkan belas kasihan orang. Kerja dengan apa yang kamu bisa kerjakan. Khususnya para pendeta ini. Jangan mengharapkan persembahan dari jemaatmu. Jangan mengharapkan dari belas kasihan orang lain. Kalau pelayananmu sibuk, kamu hidup dengan pelayan, it's okay, jemaatmu banyak, it's okay. Tapi kalau jemaat belum banyak, menggembalakan belum banyak, waktu masih banyak tersisa, kerjakan bisnis, dagang, usaha, atau apapun. Tidak berdosa kok. Paulus bikin tenda, kerjakan bagiannya. Bahkan dia membiayai pelayanannya sendiri. Luar biasa. Nggak ada salahnya hamba Tuhan itu bekerja kok. Kadang beberapa orang mempercayai pengajaran bahwa hamba Tuhan itu harus full time. Jadi hamba Tuhan, ya, kalau nggak ada kerjaan, kamu kekurangan, jemaatmu lapar, bagaimana kasih makan? Kerja yang bisa dikerjakan. Dagang nggak bisa dagang. Bisnis kalau bisa bisnis. Tapi kita tetap memiliki kemurnian hati. Jangan culas, jangan curang. Jangan malas. Orang yang rajin memegang kekuasaan. Ini kata kitab Amsal katakan. Di Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Rajin. Jangan malas. Orang malas
lapar pasti, miskin pasti, kekurangan pasti. Anak Tuhan harus jadi contoh toh. Kalau kerja di kantor jadi kerja yang jadi teladan gitu. Jadi punya tanggung jawab mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Jadi bos, punya karyawan, punya pabrik, punya toko. Kasih contoh yang baik. Hidup benar di hadapan Tuhan, jadi berkat bagi mereka. Ada beberapa pengusaha-pengusaha yang dipercayakan mengelola bisnis usaha dan karyawannya banyak sekali. Ya, bersyukur dengan kejadian seperti itu. Belajar mengelola dengan baik, mengusahakannya dengan baik, pakai hikmat mengerjakannya, supaya semakin hari semakin diberkati. Ya, Bapak Ibu, kalau hari ini kamu nggak dipercayakan apa, nggak memiliki pekerjaan apa-apa, minta hikmat Tuhan. Bapak Ibu punya tangan, apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan, kerjakan. Minta hikmat, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk menghasilkan uang. Kalau orang itu mau bekerja saja, dia tidak akan pernah kelaparan. Kalau orang malas nggak mau kerja, pasti kekurangan. Mau makan pun susah. Kerja apapun, apalagi dalam kondisi terdesak, malas, kere, miskin, dan menderita tentunya. Kerja, lakukan bagianmu. Kerjakan yang menjadi bagianmu. Sisanya Tuhan akan campur tangan di dalamnya kok. Kita melangkah selangkah, 1000 langkah kita bersama Tuhan. Banyak orang nggak mau melangkah di awal, takut ini, takut itu, banyak pertimbangan. Sehingga tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang dikerjakannya tidak akan berkembang kemana-mana. Tidak mau ambil resiko, mau ambil hal yang nyaman saja. Ya, apalagi para hamba Tuhan, jangan pernah mengharap belas kasihan dari orang lain. Hidup kita ini melayani Tuhan. Kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Kita tanggung jawab dengan tugas yang Tuhan tetapkan daripada kita. Kalau kita bisa bisnis, usaha, dagang. Kecuali kalau sibuk pelayanan terus-terusan, jadi full time beneran. Kerja dengan kemurnian dan ketulusan. Jadi hamba Tuhan juga perlu kemurnian dan ketulusan. Jangan mengharapkan hanya belas kasihan orang lain. Harus rajin. Saya sebagai hamba Tuhan rajin belajar firman terus kok. Saya belajar firman dari tahun 96 itu, saya belajar firman. Saya persiapkan, saya jadi hamba Tuhan. Saya persiapkan, saya belajar, saya renungin firman, saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Saya mempersiapkan diri, saya bukan hamba Tuhan yang malas belajar. Saya belajar terus sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya belajar banyak. Saya pingin benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau. Saya bertanggung jawab dengan panggilan hidup saya. Bapak Ibu punya panggilan masing-masing yang berbeda. Dan kau harus benar-benar tanggung jawab dengan panggilan hidupmu di hadapan Tuhan. Suatu hari kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Kamu jadi karyawan-karyawan yang bertanggung jawab, jadi bos, jadi pegawai, jadi pemilik usaha, bertanggung jawab. Jadi pegawai pemerintahan, aparat pemerintahan, aparat negara, bertanggung jawab dengan tugas apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya, kita kenali panggilan kita, dan kita kerjakan dengan tulus dan kemurnian hati, dengan hidup dalam kekudusan kesucian, pasti Tuhan akan berkatin kita. Pasti Tuhan akan berkati lewat apa yang kita kerjakan. Dilarang keras, malas, apalagi hanya sekedar mengerjakan sesuatu tanpa tanggung jawab. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Kalau nggak dapat buruannya ya lapar pasti. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Masalahnya kadang orang itu berpikir begini, harta kan nggak dibawa ke surga. Tapi kita kan yang penting kerajaan Allah. Betul kita kejar kerajaan Allah. Tapi selama kita tinggal di bumi, kita butuh harta loh. Kita harus jadi berkat loh. Bapak bisa bayangkan kamu kelihatan rohani, kamu rajin ibadah, tapi kamu kekurangan, pakaianmu compang-camping, siapa yang mendengarkan kamu? Gak ada. Orang harus diberkatin kok, harus diberkati. Kalau bisa hidup dalam kelimpahan supaya memberkatin bagi banyak orang. Sekarang kita akan lihat lagi di Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Coba lihat aja orang yang malas itu. Bikin trouble di mana-mana. Kerjanya yang kritik, kerjanya menghina, kerjanya menuduh. Orang-orang yang malas itu karena dia nggak mau bekerja keras. Dia lebih bekerja keras untuk mengomelin atau menilai orang lain atau menjelekkan orang lain. Tidak heran orang-orang kayak begini menjadi saudaranya si perusak, bikin trouble di mana-mana. Bapak Ibu, kita meski tahu selalu ada orang miskin di sekitaran kita. Bagaimana kita bisa memberi makan mereka kalau kita kekurangan? Bagaimana kita bisa memberkati mereka kalau kita ini malas dan tidak mau bekerja? Ketika kita mau bekerja, kita lakukan tanggung jawab kita diberkati, baru kita bisa memberi makan orang lain. Nah, sekarang kita buka di Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15.
Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Orang yang malas, dia hanya kerjanya tidur. Hari ini main game mungkin, main handphone, terus tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya kalau ada makanan, kalau nggak ada makanan, lapar mereka. Bahkan di 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, Alkitab katakan, kami memberikan peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang tidak usah kerja, nggak usah makan. Kerja dulu baru makan. Alkitab katakan, orang yang hanya minta-minta toh kerjanya, hanya memohon. Memang ada orang yang benar-benar pada titik terendah, dia pinjam. Oke lah, kalau kita punya berkat, kita pinjamin. Tidak usah pinjamin, kita berkatin. Jika seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau mau kerja, nggak usah makan. Alkitab katakan, maka kita mesti bekerja. Apapun itu, mungkin dianggap rendah pekerjaanmu, lakukan dengan setia. Kerjakan dengan tanggung jawab. Karena Alkitab katakan kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Kalau kita perkara kecil aja nggak setia, bagaimana Tuhan percayakan yang lebih besar? Bahkan di pekerjaan, di kantor pun juga manajer, para bos juga memperhatikan. Kita ini dipercayakan hal kecil, setia enggak? Kita jujur enggak? Kita tulus apa enggak? Ya, jangan pernah engkau mengharapkan gajimu dinaikkan kalau engkau nggak setia, engkau nggak punya tanggung jawab. Pasti ada progresnya ketika kita melihat apa yang kita kerjakan dengan tanggung jawab. Tuhan pun juga akan lihat dan perhatikan. Karena prinsip kerajaan Allah, setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Jadi berkat, janji diberkatin itu bagian yang harus menjadi bagian hidup kita loh. Gak usah pusing dengan kata orang, wah itu teologi kemakmuran. Memang kita harus makmur kok. Kita harus hidup dalam kelimpahan kok. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu susah, mau makan susah, mau bayar IPL susah, membayar security atau keamanan susah, mau beli bensin susah, mau makan susah, hidupmu susah, jadi batu sandungan loh malah. Justru kita ini harus pakai hikmat dan pengertian. Bekerja, lakukan bagianmu, kerjakan dengan tanggung jawab apapun itu. Dari sana Tuhan akan buka jalan, dari sana Tuhan akan berkati. Ini ada ayat yang luar biasa. Bapak Ibu mesti tahu ayat ini. Di Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan. Tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu tahu, untuk operasional sebuah gereja dibutuhkan uang puluhan juta, bisa ratusan juta. Bahkan untuk adanya ibadah setiap minggu aja kita butuh duit banyak sekali loh. Tapi kalau kita ini kekurangan, miskin, bagaimana? Terus apalagi kalau kita kekurangan, terus ada orang yang minta makan sama kita, bagaimana kita bisa memberkati yang kita sendiri tidak punya? Bapak Ibu mesti tahu, kita tidak bisa memberi kepada orang lain apa yang kita nggak punya. Kita baru punya dulu, baru bisa memberkati. Bapak Ibu, Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, untuk jadi berkat bagi banyak orang, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk jadi saluran berkat, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kelimpahan yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memberi makan banyak orang. Saya punya cita-cita suatu hari memberi makan sebuah kota. Saya lakukan dari hal yang kecil dulu, karena apa yang Tuhan percayakan masih kecil. Saya lakukan bagian saya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, menjadi bagian saya. Saya kerjakan dengan tulus. Ya, puji Tuhan, pelan-pelan saya lakukan, meskipun tidak banyak. Tapi itu sesuatu yang powerful yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami punya belas kasihan untuk memberkati orang-orang miskin. Dan saya berdoa, hari ini engkau yang dengar firman ini bukan menjadi orang yang peminta-minta, tapi menjadi orang yang rajin dan bekerja. Kalau saya ngomong begini, jangan minta duit sama saya loh. Bukan berarti saya ini uangnya terlalu banyak untuk bagi-bagi, enggak seperti itu. Bapak Ibu mesti kerja, lakukan bagianmu, kerjakan. Jadi tukang kebun, jadi petani, kerjakan dengan setia. Saya baru tanam pohon berapa banyak gitu. Semoga tahun depan udah panen. Saya kerjakan dengan tulus. Saya kerjakan dengan setia setiap hari. Saya lakukan bagian saya. Dan Tuhan berkati melalui apa yang saya kerjakan.
apapun itu namanya. Bapak Ibu juga harus setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Pak, saya nggak bisa punya kerjaan ini, bisnis saya bangkrut dan lain sebagainya. Minta hikmat sama Tuhan. Nanti Tuhan berikan jalan dengan caranya yang ajaib. Apa yang Bapak Ibu harus perbuat dan lakukan. Dalam kondisi kami mengalami kesusahan, benar-benar kami mengalami titik nadir waktu itu, titik terendah, kami ditagih bank, ditagih pabrik, ditagih kanan kiri, karena bisnis kami bangkrut, usaha kami bangkrut. Kami jual aset kami, dan untuk menutupinya semuanya masih kurang banyak sekali. Dan saya minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya kerjakan. Dan kebetulan Tuhan berikan keahlian, skillful kepada istri saya, sesuatu yang powerful, keahlian yang benar-benar luar biasa. Dari situ Tuhan berkatin kami. Dan saya pun belajar banyak dari kejadian itu. Apa yang Tuhan percayakan sama saya lakukan dengan baik. Saya kerjakan. Saya tidak malas, saya kerjakan. Bahkan waktu itu kadang tidur hanya beberapa jam loh. Dalam kondisi susah loh. Kita kerjakan, dan ternyata Tuhan berkati kok. Tapi banyak orang itu nggak mau bekerja. Orang hanya berdoa di kamar. Kamu berdoa di kamar terus melarat kamu, miskin kamu, menderita kamu. Kamu berdoa, iya. Saya juga berdoa. Waktu saya lebih banyak berdoa. Tapi saya juga kerjakan menjadi bagian saya. Saya yang bisa kerjakan, saya kerjakan. Kadang nggak ada hasilnya. Kalau Bapak Ibu tahu perjalanan hidup saya itu, waduh, kering, gersang, mengerikan. Tapi saya tahu di ujungnya Tuhan berkati. Benar-benar Tuhan berkati. Masalah peperangan saya, masalah kekurangan saya nggak akan pernah cerita. Tapi saya mau kasih kesaksian kemenangannya. Kadang istri saya nggak tahu penderitaan peperangan saya. Saya kasih kemenangannya aja. Beberapa hal ya dia tahu, dia ngerti, karena kami hidup berdua. Kami hidup di keluarga ya. Mereka orang keluarga beberapa orang tahu. Tapi rata-rata peperangan yang mengerikan itu tidak kami share kepada orang. Tapi kemenangan yang kami berikan. Bukan berarti hidup kita baik-baik saja. Lu sudah berdoa, sudah bekerja, kadang hasilnya tidak ada. Setia terus, lakukan terus. Kerjakan bagianmu, minta hikmat. Minta apa yang harus kamu kerjakan, langkah apa yang kamu kerjakan. Nanti Tuhan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan tolong kami, Tuhan sertain kami. Dan Tuhan buat mujizat. Tuhan yang sama, Tuhan akan kerjakan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tuhan akan lakukan, tuntun langkahmu. Berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Berjalan dari penyediaan kepada penyediaan, berjalan dari berkat satu pada berkat yang lain, dari kelimpahan satu pada kelimpahan yang lain. Bapak Ibu akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau Alkitab ngomong Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, artinya ada hal yang harus kita kerjakan. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan secara ilahi kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Tidak hanya ngongkang kaki. Tidak hanya mendapat kekayaan, kamu berharap seperti judi ya, sampai kapanpun sampai matamu biru, kamu akan tetap melarat dan miskin. Bapak Ibu, jangan berharap kekayaan dengan berjudi. Kamu akan tambah melarat, bandarnya akan semakin kaya. Apalagi ngetren judi online, kamu tambah miskin. Kerjakan, setia, hasilnya sedikit, lakukan. Hasilnya hanya nggak seberapa, tetap setia. Kerjakan terus, lakukan terus. Step by step, Tuhan akan berkati dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, ingat tentang perumpamaan uang mina. Ada yang percayakan satu, nggak dikerjain apa-apa. Justru disuruh kasih kepada orang yang mengerjakannya lebih banyak. Ada yang satu, ada yang dua dikembangkan jadi 4, ada yang 5 dikembangkan jadi 10. Yang satu tadi yang mengerjakan apa-apa, disuruh kasih yang kelima. Semakin kita bisa dipercayakan Tuhan, semakin kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan akan berkatin Bapak Ibu double porsi. Tuhan akan percayakan yang lebih lagi. Tapi kalau engkau nggak bisa dipercaya, jangan pernah berharap engkau dipercayakan lebih besar daripada Tuhan. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat engkau memiliki kerinduan. Setiap orang punya keahlian masing-masing yang berbeda. Tanggung jawab dengan keahlian itu. Kerjakan keahlianmu. Dari keahlianmu Tuhan berkati. Dari keahliannya Bezalel dan Aholiab diberkatin Tuhan luar biasa. Yang menjadi high calling hidupmu, lakukan dengan sungguh hati. Dari sana Tuhan akan berkati dengan caranya yang ajaib. Minta hikmat, minta divine connection. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu akan diberkatin Tuhan berkelimpahan. Dengan caranya yang ajaib. Lakukan yang menjadi bagianmu. Kerja, sungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihin Tuhan. Hormatin Tuhan. Bapak Ibu akan dibawa ke level kehidupan yang berbeda. Semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu ingat, kita ini
pengelola bukan pemilik. Pemiliknya Tuhan, kita hanya mengelola hartanya Tuhan. Makanya Tuhan percayakan langit, bumi, dan semua binatang yang ada di bumi ini untuk kita kelola. Kita mengelolanya semuanya untuk milik Tuhan. Tapi banyak orang merasa menjadi memilikinya, sehingga dipakainya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk kepuasan hawa nafsunya. Ketika Bapak Ibu mulai diberkatin Tuhan, hidup dalam kelimpahan, kelimpahan itu akan harusnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak mau kelimpahan ya, kelimpahan orang akan diambil orang dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau Bapak Ibu nggak suka dengan kekayaan dan kekayaan, kamu tolak karena kamu pikir itu nggak penting. Padahal kita butuh duit, kekayaan itu di bumi bukan di surga. Di surga karena udah kaya. Kita butuh dolar, kita butuh emas, kita butuh duit, kita butuh makan itu di bumi bukan di surga. Nah, kita harus ngerti itu. Kalau engkau nggak mau, berkatmu akan diambil oleh orang-orang dunia. Nah, orang dunia lebih pintar. Bapak Ibu, kekayaan, kalau kamu nggak mau kekayaan diambil oleh para germo, apa yang terjadi? Pelacuran merajalela. Kalau kekayaan dipegang pada teroris, akan terjadi kengerian-kengerian. Bapak Ibu bisa bayangkan kekayaan, kamu nggak mau kekayaan, tapi kekayaan akan diambil oleh bandar narkoba. Ngeri sekali. Akan terjadi kerusakan di mana-mana. Makanya kita mesti ngerti kebenaran. Bapak Ibu pelajarin ya. Semua tokoh di Alkitab itu diberkatin luar biasa, nggak ada yang miskin. Abraham itu sangat kaya sekali. Ayub sangat kaya sekali. Diberkati, bukan pemalas. Paulus pun membiayai biaya pelayanannya, bahkan biayain orang yang ikut dia itu pakai uangnya sendiri. Yesus apalagi, baru lahir saja dikirim emas, kemenyan, dan mur. Itu orang kaya itu, bukan miskin itu. Bapak Ibu, jangan alergi dengan kekayaan. Kekayaan kita akan pakai ketika dipercayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Membiayai pekerjaan Tuhan, membiayai misi Tuhan, memberi makan orang miskin, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lakukan bagian kita dan kau akan diberkatin double porsi. Oke, tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami, terpatri terpahat dalam lauh batin kami. Singkapkan kebenar-Mu sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami lakukan, seperti yang Kau mau dan seperti yang Kau inginkan. Roh Kudus bicara terus dalam hidup kami. Semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam sikap tindakan kami, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Mau berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Orang yang mengalami kekurangan, Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Tahu apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go! Jesus name. Ibu ini basically, go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya Paul. Jesus name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.